Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia selalu ada dan sampai kapanpun Yesus kuasanya terlebih besar di dalam kita. Kelihatan. Yes, Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu terlebih besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu kami boleh tanpa sembahyang Yesus.
kami Tuhan. Kami mau memberi penyembahan yang terbaik. Kami mau memberi pujian yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai akan Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang ajaib. Kita semua yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, kita mau katakan sama-sama Haleluya. Kita bersukacita. Amin. Amin. Kita mau lihat kanan kiri dulu. Kita mau lepas masker sebentar. Kita mau kasih senyum. Mari kita bersukacita. Katakan dengan sebelah kanan kiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur Tuhan pagi hari ini kami mau naikkan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kita bersukacita.
Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu melihat setiap hati kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan? Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami sampai kami mengakhiri pertandingan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kau dapatkan kami untuk tetap setia ya Bapa. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu, tak menilai hidupku, tak
raja yang lebih besar dari segala persoalan kami. Karenanya ini kami datang untuk kembali mengucap syukur, rindu mendengar suaramu. Pujian sudah kami persembahkan, kiranya menjadikan itu tupa dan tahta bagi Engkau, untuk kami menikmati hadirat-Mu, dan biarkan Roh-Mu yang akan bekerja untuk menjelaskan firman-Mu yang akan kami sampaikan. Kiranya isi hati Bapa kami tangkap dan kami lakukan di dalam hidup kami, supaya bulan Oktober, bulan misi, kami semua terlibat menjadi anak Tuhan, bersaksi dan menjadi saksi. Kami siap mendengar firman-Mu dalam urapan Roh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan dulu. Shalom. Shalom. Senang sekali kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Shalom kepada jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya, kita percaya lawatan Tuhan yang sama akan dinikmati ketika sikap dan penghormatan kita juga persembahkan saat kita ada di rumah, sehingga berkat itu tidak terlewatkan. Meskipun di rumah berpakaian rapi, dengan sikap yang baik, tidak sambil ngobrol, tidak sambil santai, tetapi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang menjadi saksi Kristus. Minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang garis besar bahwa setiap anak Tuhan itu disebut evangelis. Dari kata evangelis, euangelion, memberitakan kabar baik. Masih ingat kabar baiknya apa yang harus diberitakan? Ada 4. Apa saja kabar baiknya? Baru minggu lalu. 1, tentang keselamatan. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, damai. Yang keempat, hidup kekal. Ini good news, Injil, kabar baik. Misalkan kalau hari ini tiba-tiba ada orang yang belum mengenal Tuhan datang ke sini lalu bertanya begini, ini gereja kok sudah bagus, kira-kira sejarahnya bagaimana ya? Dia belum pernah sini. Lalu bertanya, pasti jawaban Bapak Ibu bercerita tentang sejarah berdirinya gereja itu masing-masing, karena ada yang beberapa tahun ada di sini, ada yang itu dalam pembukaan gereja menjadi jemaat mula-mula. Ketika seorang bertanya seperti itu tentang informasi gereja ini, kita harus menyampaikan sesuai dengan apa yang kita tahu, yang kita alami di gereja ini. Lalu kalau tiba-tiba ada juga seorang pejabat ingin mengenal Yesus, sebab di dalam Kisah Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas, surat itu ditujukan kepada seorang yang tertua, yaitu yang sang Maharaja Theophilus. Kalau tiba-tiba ada katakanlah Agung atau Pak Wali di sini, tiba-tiba ingin mendengar kisah tentang Yesus, bagaimana? Kita bisa nggak menyampaikan itu dengan versi kita, tapi orang yang kita beri kesaksian itu ngerti. Lalu yang ketiga, saya pernah mendengar begini di jemaat lain, aku panggilanku jadi jemaat biasa baik, yang penting ibadah, ada perguluan, rajin doa, baca Alkitab, tiap minggu selalu mempersiapkan diri. Pernah kan dengar? Atau mungkin itu pernyataan dari seseorang. Kalau itu menjadi pernyataan dari jemaat yang lain di luar gereja ini, hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi bukan hanya sekedar atau tugas beberapa orang yang dipanggil Tuhan. Ingat bulan lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib
untuk memberitakan perbuatan yang besar. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca dulu ayat ini. Ayat yang sangat terkenal yang biasanya dibaca atau diperingati pada hari-hari Pentakosta. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, dengan suara keras sampai telinga kita mendengar, memahami, mengerti, dan masuk dalam tubuh kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kamu diganggu, aku ya. 1, 2, 3. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku, dan aku akan menjadi saksimu di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, next. Setiap orang itu dipanggil Tuhan menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu artinya kan proses, Bapak Ibu ya. Menjadi saksi. Yang pertama yang dialami oleh orang-orang percaya dalam menjadi saksi itu yang pertama apa? Harus tadi penuh Roh Kudus. Yang katakan sama-sama 1 dan 3. Penuh Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus sudah dicurahkan apa belum? Sudah dicurahkan apa belum hari ini? Sudah apa belum? Siapa yang jawab sudah? Siapa yang belum? Selesai tidak selesai ulangan dikumpulkan. Baru saya tanya gini, dia ragu bagaimana menjadi saksi. Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Tambah sipil, belum tentu benar loh. Tambah akad belum tentu benar loh. Ayo, sudah dicurahkan apa belum? Yakin? Golkar Pak Solikin sudah, Bapak Ibu. Kadang bayangan kita waktu kita baru berdoa, kayak nggak dicurahkan, masa kamu merasanya nangis kalau keluar cerai. Tidak harus seperti itu. Yang pertama penuh Roh Kudus dulu. Karena dari ayat Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu akibat akses dari kelahiran itu. Banyak orang tidak kuasanya, tidak menerima itu. Yang kedua, ketika seseorang menjadi saksi, proses yang kedua apa? Menerima. Ya, menerima itu gampang atau susah? Kalau saya punya jajan roti, saya membeli, apakah seseorang perlu les menerima dulu? Cara menerima aku tak tes dulu Pak Yuskel. Kayak duit 5.555. Menerima itu kan sederhana, cuma harus disertai dengan apa? Kerelaan, ikhlas. Ada kan ketika menerima tapi wajahnya jangan. Roh Kudus itu kekuatan yang sangat kualitasnya sama dengan Yesus. Lalu yang ketiga apa? Lalu menjadi saksi. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Tugas gereja itu ada 3. Yang pertama koinonia. Ingat koin. Itu bersekutu, kumpul-kumpul lewat ini. Berjamaah, beribadah, itu koinonia. Bersekutu, bukan sekutu cilik, bukan ya. Tetapi berkumpul untuk masing-masing menggali potensi, mendengar kesaksian hidup, membentuk satu kekuatan, satu tubuh. Ini bersekutu, nyambung. Kalau tidak nyambung, reaksi, stroke. Makanya harus terakses terhubung dengan kepala Roh Kudus ini. Bersekutu, berkumpul, berjamaah, beribadah. Lalu yang kedua adalah diakonia. Tadi yang pertama apa? Poin, bersekutu. Kalau diakonia gampang, dikongkon, berarti disuruh melayani. Gereja kita sudah sejak dulu ada. Waktu saya 8 tahun lalu ada di sini sudah ada pelayanan diakonia, sudah ada. Hari ini lebih intensif. Jadi pelayanan, penata layanan, katakan itu pelayanan meja,
memperhatikan orang-orang yang perlu mendapat perhatian. Itu diakonia. Yang pertama tadi apa? Koinonia, diakonia, dibawakan. Nah yang ketiga ini namanya marturia, yaitu bersaksi. Oke, nah penuh Roh Kudus itu bukan kita pasif dalam kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel itu di bawah dalam suatu penglihatan ada sungai mengalir dari Bait Allah. Lalu Nabi Yehezkiel dari pasal 47 ayat 3 sampai 5 disuruh masuk. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang harus mengalami kepenuhan itu terus menerus. Pengalaman itu harus terus supaya ketika kesaksian kita itu menjadi bagian dari hidup kita itu akan indah sekali. Ketika Nabi Yehezkiel, nanti saya dibaca di rumah, masuk dan melihat di depannya ada sungai. Sungai itu keluar dari Bait Allah. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti hidupnya itu akan menjadi saksi sehingga berbuat kemanapun orang ini pergi akan menjadi dekat. Pertama-tama semata kaki, mata yang tidak bisa untuk melihat mata kaki ini masih bebas. Hidup yang masih dikuasai Roh Kudus, penuh Roh Kudus dalam hati. Hidup ini diberikan sepenuhnya harus semata kaki. Maju lagi 1000 hasta. Hasta itu astol, tangan, kurang lebih setengah meter. Kalau 1000 hasta tadi kurang lebih 5000 meter. Maju lagi, baru selutut. Setelah selutut, maju lagi sepinggang. Tidak cuma sampai Nabi Yehezkiel itu masuk ke dalam sungai dan tidak lagi berjejak di lantai atau di dasar. Dia bergerak menurut aliran sungai. Hidup orang percaya harus seperti itu. Jangan berkata karakter itu anak-anak dijel dikasih pesan yang bagus oleh Bapak Penanggalan Sugiono berkaitan dengan fokus pada Tuhan. Zaman-zaman sekarang ini banyak sekali kalau orang yang fokus pada Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, dia akan membawa orang itu selalu menuju ke arah kualitas yang lebih baik. Yang kedua, menerima. Menerima ini ibarat kalau produk sebuah pabrik itu dilabel. Kalau di dalam sungai Yehezkiel itu dibaptis, dibaptis, tenggelam, kelelep, nyelup, semua, tidak ada yang tidak. Semua ada. Nah itu dilabel, distameli, dimeterai. Di dalam meterai ada kekuatan hukum. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu disertai oleh kuasa, tanda-tanda heran, mujizat, keajaiban. Dalam Markus 16 ayat 17, 18, 19 itu koyo limbah, makan kelar, minum racun, kayak orang jarang udah rutin itu, bukan seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin seseorang saat orang bersaksi, maka tanda-tanda heran itu menjadi bagian. Oke, next. Lebih ya, kata menjadi saksi dalam bahasa Ibrani itu disebut predik, ngulang, ngomong. Ketika bangsa Israel makan, duduk dalam perjalanan, anak-anak semua dikasih tahu tentang bahwa Tuhan bangsanya Israel, Allah yang Jehovah itu hebat. Anak-anak ada yang tahu di sini dipatah, ada di sini, ada yang dilakukan di pintu. Di semua tempat itu bukti bahwa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada seluruh keluarga tanpa terkecuali. Tidak hanya kata-kata tapi dikerjakan ulang. Uripin, kemudian do again, dilakukan lagi dan lagi. Terus ke martir, saksi. Kita jalan cepat Bapak Ibu ya. Karena memang hari ini harus jalan cepat. Kata saksi itu berasal dari bahasa martir, tadi saya sampaikan, yaitu orang yang melihat, mengalami, merasakan sendiri apa yang dia lihat itu. Dari kata martir ini, Markus ini muncullah kata martir. Dan martir ini punya pengertian mati, mempertahankan kebenaran yang dipegang. Seluruh murid Yesus mati syahid, kecuali Yohanes, murid paling muda, tapi umurnya 80 ke atas.
dia dibuang ke pulau yang kering, justru lahir kitab Wahyu. Satu-satunya murid Yesus secara langsung yang menulis banyak kitab suci Yohanes. Injil Yohanes surat 3, kamu juga dikait dengan kitab Wahyu. Itu adalah Yohanes, murid yang paling muda yang pernah bersandar di dadanya Yesus. Keren ya. Berarti kalau orang menyandar di dadanya Yesus, mendengar apanya Yesus. Tetap jantungnya Yesus. Luar biasa. Roh Kudus itu akan membawa kita mengalami pengalaman dengan Dia, lalu kita ceritakan menjadi saksi. Semua mati dengan cara yang mengerikan. Oke, kembali terus. Hanya 6 slide. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menerima apa lagi? Kuasa, kaseten, untuk membuat hidup ini menjadi saksi. Tuhan melengkapi dengan sakti, gitu toh. Supaya kita melakukan kesaksian, Tuhan melengkapi kita dengan kesaktian. Khusus Jawa ini ya. Apa yang dimaksud kuasa? Kuasa di situ adalah pekerjaan besar, mujizat, tenaga, keberanian, dan kesanggupan. Itulah sebabnya Yesus itu harus mati di kayu salib. Karena begini Bapak Ibu, kuasa itu adalah satu tenaga, satu keberanian, kesanggupan untuk menerima hal-hal yang mulia. Tubuh alamiah manusia nature-nya ini adalah tubuh berdosa, tidak bisa menerima yang ilahi. Sehingga Yesus sendiri harus turun untuk mengganti tubuh yang berdosa ini di atas kayu salib. Yesus tidak hanya mengganti, tetapi mengambil alih diri kita. Yesus menjadi kita. Supaya apa? Supaya tubuh manusia yang lemah, yang gampang sakit, mudah mutung, gampang tersinggungan, tubuhnya ini gampang mengalami perubahan, itu diberi tubuh yang baru. Kalau tiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, itu salah satunya seperti itu, mengingatkan kita bahwa tubuh ini tubuh fana. Kalau menerima kemuliaan yang ilahi itu akan pecah hancur. Musa pernah minta penglihatan, jadi Tuhan itu kayak apa? Tuhan ngepur, oke Mus, lo sembunyi di bagian punggung, kamu ngumpet aja dikit baik. Terus Tuhan, aku akan memperlihatkan punggung rendah. Itu berarti kita baca, berarti punggung itu sampai berdiri, bukan seperti itu ya. Tuhan berjalan-jalan di taman, padahal di kitab Mazmur, bumi adalah tumpuan kakimu. Jadi sikilnya Tuhan tapi loh, bumi aja tumpuan kakinya. Itu pembahasan Alkitab supaya memahami. Jadi bukan hanya dari punggung. Di dalam Alkitab ada yang baru. Tuhan Yesus berkata begini, untuk menerima anggur baru, Roh Kudus, harus ada kirban. Kirban itu alat untuk menyimpan anggur yang terbuat dari kulit domba. Jadi kulit domba itu bulunya dibersihin, disungitkan, lalu dijemur, lalu dilihat kalau masih ada pori-pori itu diminyaki. Minyak itu memenuhi pori-pori buntu, disikat lagi, dijemur lagi supaya elastis. Karena kalau kelamaan kulit itu gampang retak. Nah, saat seseorang mau penuh Roh Kudus, Yesus sudah menyiapkan wadah dulu. Karena saat Roh Kudus itu memenuhi hidup ini, kalau hidup lama itu tidak ditinggalkan, pecah, udah kuat. Makanya waktu Yesus taman Getsemani menggantikan kita, pori-porinya itu keluar keringat, yang keluar darah. Karena dosa itu begitu ngeri penghancurannya, tidak hanya roh tetapi tubuh. Nah, saat Yesus mati dan kita percaya pada kematiannya, bertobat, lahir baru, saat yang sama Tuhan memberi tubuh yang baru, sehingga ketika Roh Kudus memenuhi kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk mengerti hal-hal ilahi
yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah power of choice. Kemudian liberty of doing as one pleases. Artinya kuasa untuk memilih. Ketika Roh Kudus memilih kita, kita diajar untuk memilih di pihak Tuhan. Oke, next, satu lagi. Selesai. Ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus akan dibawa menjadi saksi, Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan memberi kesanggupan dari Simon menjadi Petrus, dari Saulus menjadi Paulus. Itu ayat-ayat rekomendasi ya, kayak begini. Simon itu murid Yesus, tapi seperti ala gampang berubah, tidak punya pendirian, timbangan. Lalu Yesus ngomong di mana di Lukas itu, Simon, ini sedang menanti engkau. Berdoa kepadamu supaya kau selamat. Kemudian Saulus ini menjadi orang yang paling getol bunuh, minta surat dari ulama Israel. Dia nyari orang-orang Kristen. Tepat dalam Kisah Rasul pasal 1 belum bertobat, pasal 2, pasal 3 apalagi makin dari pasal 7, pasal 4 membantai semua orang, termasuk yang klik. Yang kedua itu diberi keberanian untuk memberitakan Kudus. Artinya apa? Berani tetap mengasihi meskipun dibenci, bahkan sampai mati. Itu Stefanus. Keren banget Stefanus. Waktu dia mau ditajam batu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60, dia sudah dipatahkan batu sendiri. Batunya segini, dilempar. Dan agama Kristen waktu itu kan agama yang disebut aneh, melawan, menolak raja atau kaisar, karena dianggap kaisar itu titisan dewa. Menjadi musuh orang Yahudi karena apa? Karena dianggap menyaingi Yehova. Jadi hari itu watak Isa, baju Stefanus ada di kakinya Saulus. Saulus tertawa, senang menganiaya orang. Tapi Bapak Ibu, ketika hari itu dia mau kembali, dia kemudian bertemu dengan Yesus. Nah, memberitakan kabar baik. Coba dibuka dulu di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4. Belum kita berdoa. 2 Raja-Raja 7. Ini krisis yang sangat mengerikan terjadi. Di saat Samaria dikepung, sumber sungai ditutup, ekonomi lumpuh, tidak ada pergerakan. Sampai ibu jual anaknya dimakan sendiri. Ini satu loh. 2 Raja-Raja pasal 7. Sampai kotoran keledai dijual. Artinya hal yang haram bisa dijadikan bisnis demi krisis ekonomi. Hari-hari ini Indonesia, dunia sedang mengalami seperti itu. Lalu Pak Profesor pernah saya sampaikan, ada seorang bapak tua saya, dia punya anak 4 tahun mau bingung, kondisi Indonesia kerja itu kadang-kadang susah. Saya pengen jual anak saya. Saya mau nangis kok. Ternyata di Alkitab ada ya. Giliranmu sekarang jual anak. Dibandingkan Nabi Elisa berkata begini, besok jam sekian di pintu gerbang ini akan terjadi pembalikan keadaan, akan terjadi kelimpahan. Pengawal ajudan raja berkata apa? Mimpi. Nabi ini berkata, kamu tak percaya, besok kamu mati terinjak-injak dan tidak mengalami kelimpahan. Ternyata besok itu disambung pasal-pasal ayat berikutnya. Di luar ada 4 orang ustaz yang hari itu geremu-geremu. Kalau bahasa Jawa itu maju, jatuh, mundur, rajut, begitu betul ya. Kira-kira pilih yang mana? Maju atau mundur? Maju, karena cuma luka. Hari itu 4 orang rasa-rasa. Jadi ini radio pokok. Yang kira mati. Melebuni kota, panjang kau mati juga. Masuk ke musuh, ya mati. Intinya tidak ada pilihan selain apa? Mati. Tetapi malam itu terjadi mujizat. Aku putuskan masuk ke musuh. Ternyata Tuhan membuat sebuah mujizat besar.
musuh tiba-tiba mengalami ketakutan, semua ditinggal, termasuk barang-barang makanan, perhiasan, penjagaan. Zaman dulu perang itu kalau perang itu musim, misalkan dari Ungaran, Jupuk jarahan sampai Banyumanik jarahan dibawa, jadi Kaleng sampai ke Jomblang, sampai di situ tinggal kabeh. Malam itu kan perang Kosta mengalami kelimpahan. Waktu mereka makan lele, ujung-ujung tidak ilau makan juga, balik ke kota. Terkadang dalam hidup ini, dalam kondisi tertentu sesulit apapun, Tuhan tetap menghendaki kita perlu jadi saksi. 4 orang Kosta di Israel itu tidak itu, harus tinggal di luar, najis terlarang. Kalau mau masuk kota 10 meter, mereka harus robek-robek bajunya dan berkata, najis. Tapi malam itu dia jadi berkah. Terkadang hidup ini tidak pernah hidup oleh orang lain, disepelein. Tapi itu hari itu 4 orang Kosta jadi tidak terjadi kelimpahan yang luar biasa, membalikan keadaan. Dan pajudan raja yang melihat betul-betul mati tidak ini. Hari ini mujizat itu masih ada pada dunia. Dan dunia sedang menunggu kesaksian dari kita. Tentu versinya beda. Mungkin Tuhan memanggil kita bersaksi, melakukan firman Tuhan. Tidak harus hal-hal yang spektakuler. Saat kita menjadi memahami yang kuning itu, memahami kekristenan dan kita praktekkan sehari-hari, Tuhan sudah membuat terobosan dalam hidup kita. Makanya dalam terobosan Yahudi, walaupun di rumah, karena ada beberapa orang yang justru tidak di Semarang, di lautan, di luar pulau, beliau itu juga terobosan, mendengar kesaksian. Jadi tidak ada sia-sia. Jadi pagi ini kita dipanggil untuk menjadi saksi dan diberi kesaksian untuk kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kita, orang lain tidak pernah nanya Alkitab, kasus-kasus itu kasus sampai pagi, tetapi dia itu bukti kayak apa sih mau bisa. Oke, puji Tuhan, kiranya ini menjadi landasan kita bahwa kita dilengkapi kuasa yang karena Roh Kudus memenuhi kita dan kita pergi untuk menghasilkan Yesus lebih besar di dalam selama-lamanya. Senanglah begitu, karena jadi dalam kita menyertai kita tidak hanya sekali 2 hari, tapi sampai kapan? Sampai akhir zaman, ukut sampai kiamat. Mari atau hati, ini kami Tuhan, kau di dalam kami, kau sedang memakai kami untuk membawa good news. Kabar baik tadi ada 4 apa saja? Selamatan, pengampunan dosa, hidup damai, didamaikan dengan Allah, maka hasilnya damai sejahtera dalam hidup ini. Dan yang terakhir adalah hidup kekal dalam kemuliaan Raja. Yesus iman layak dipuji. Yesus
Engkau kirimkan melengkapi kami, termasuk bosan-bosan baru dalam keuangan, kesehatan, rumah tangga, dan segala yang kami perlukan. Kami percaya Kau hadir dan selalu memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui sebuah hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang berkati kita semua, amin. Terima kasih untuk Bapak Yesaya atas firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan Pak Yesaya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau memberikan berkati dari Tuhan. Kita berikan persembahan, ucapan syukur kita. Sebelumnya kita membacakan satu ayat di dalam Wahyu 3 ayat 10. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah saudara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersatu hati. Kami mengucap syukur, naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu buat semua yang Tuhan sudah berikan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini dan juga yang ada di rumah ya Bapa, tanpa kecuali. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pagi hari ini kami mau kembalikan Tuhan berkat daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Yang percaya Kau akan memberkati setiap anak-anak-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dan Kau memberkati setiap gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami dan kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara nanti bisa dimasukkan, ada beberapa tahap yang mungkin ada yang pertama lewat datang ke gereja pada jam-jam kerja ya, jam 9 sampai jam 2 pada hari biasa, dan untuk hari Sabtu Bapak Saudara mungkin bisa jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk yang mau transfer juga kita bisa melewat rekening Bank Mandiri untuk persembahan gereja atas nama Bapak Edi Suryono, dan untuk perpuluhan di Bank BSD atas nama Ibu Ani Listiawati. Atau mungkin bisa melalui scan barcode QRIS dengan aplikasi OVO, Link Aja, GoPay, Dana, dan semua M-Banking. Untuk info ibadah minggu depan 18 Oktober kita masih tetap sama, ibadah jam 8 sampai jam 9 dengan pembicaraan Bapak Pendeta Emeritus Julius Otala. Dan ibadah masih melalui lewat live streaming YouTube dan IG, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir ke gereja bisa WA dengan Saudari Rafia. Jangan lupa paling lambat hari Kamis karena kita kuotanya terbatas, dan bagi jemaat yang mendaftar melebihi kuota utama mungkin jika ini kuotanya lebih bisa dilaksanakan ibadah 2 kali. Kemudian untuk info doa terobosan setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 masih secara online. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti di rumah, dan nanti rekaman akan dibagikan di grup GIA Kelambosari. Dan untuk info PRBK ibadah JER besok Sabtu ini besok Sabtu ada dengan tema Buah dari Iman dengan pembicara Ibu Diaken Esther Retno. Jangan lupa jam 5:30 sore di ruang kanan. Untuk segenap
atas pernikahan saudara Stephen Edward dan saudari Dion Janet Violeta, dan Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga baru ini lebih dan lebih lagi. Kemudian ada persembahan proyek untuk proyek tempat parkir. Ini masih ada defisit sebesar Rp4.514.500, dan untuk sementara pembangunan proyek ini dihentikan, tinggal tahap penyempurnaan, akan dilanjutkan kembali apabila dana sudah tersedia. Dan terima kasih buat jemaat yang sudah menabur, dan mari kita terus menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya ada info dari Bapak Rian. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Sehat semua, Dek? Sehat. Shalom buat Pak Edi yang menyaksikan ibadah live streaming di rumah. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar, sudah jam 9, saya cepat saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan ibadah live streaming hari ini, kami dari bidang ibadah mohon maaf, jadi ada sedikit gangguan tadi terkait dengan teknis peliputan untuk ibadah live streaming yang siarkan lewat YouTube. Kalau yang Instagram memang tidak ada masalah. Jadi tadi ada sebagian ibadah yang terpotong. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang di rumah yang belum menyaksikan ibadah juga, kami akan mengupload hasil rekaman untuk ibadah full. Jadi yang mungkin tadi baru sebagian menikmati lewat YouTube, nanti ada hasil rekaman yang akan diupload di hari ini. Mungkin setelah ibadah nanti kita akan kerjakan dan tetap bisa dinikmati dari rumah. Itu yang pertama, kami mohon maaf. Terus kedua, memohon kepada semua jemaat yang ikut dalam ibadah setiap hari Minggu, jadi ibadah yang langsung datang ke gereja, dimohon dengan sangat, kami dari bidang ibadah akan sangat terbantukan jika Bapak Ibu semua itu melakukan pendaftaran lewat media WhatsApp yang sudah disediakan. Jadi fungsinya buat apa? Buat kami untuk mendata, jadi juga data yang dari pendaftaran itu bisa sama dengan data kehadiran Bapak Ibu semua. Bukan untuk apa-apa, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir, wah aku nanti daftar tidak datang, wah aku nanti sudah daftar tidak datang, tidak enak. Tidak usah seperti itu, tidak apa-apa. Kalau daftar saja, karena kuotanya kami sediakan kuota tak terhingga. Itu tadi sudah Pak Edi sudah sampaikan. Jadi kalau misalkan kuotanya melebihi, kita akan pikirkan untuk ibadah 2 kali. Tapi kalau misalkan saat ini bisa kami tampung, Bapak Ibu juga kami sediakan untuk tempat di bawah di ruang kanan. Itu ada nanti kami fasilitasi. Jadi tidak perlu khawatir, tetap mendaftar saja ke Mbak Lavia lewat WA, terus kemudian batasnya setiap hari Kamis. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan amplop Natal, Bapak Ibu sudah bisa mulai ambil untuk amplop Natal di persembahan khusus Natal. Amplopnya ada di bawah. Setiap kali Bapak Ibu masuk bisa langsung ambil dan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan. Kemudian yang keempat, puji nama Tuhan, kami bersyukur, semua kita bersyukur. Sekarang Bapak Pendeta Martono ada di ruangan ini. Artinya apa? Saya mau meluruskan. Jadi beberapa hal yang mungkin simpang siur di sana, Bapak Ibu dengar. Jadi Bapak Martono ini terakhir kita lihat ibadah di sini waktu itu, kalau Bapak Ibu ingat, tanggal 30 Agustus, betul Pak? Tanggal 30 Agustus waktu ibadah press and worship. Pak Martono mondar-mandir karena apa? Kesehatannya terganggu, batuk. Nah, setelah dari itu ternyata kondisinya Pak Martono semakin hari tidak semakin membaik, tapi batuknya semakin bertambah. Nah, dari hal yang terjadi seperti itu, mungkin memang ini momennya bertepatan dengan pandemi yang ada. Pikirannya jadi kemana-mana. Tapi kesehatan Pak Mar ini memang itu karena batuk, bukan karena hal-hal lain terkait dengan COVID. Jadi tidak perlu khawatir. Pak Mar di sini sudah ada di sini, sudah sehat.
dan sudah kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini anugerah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kesembuhan Pak Mar juga. Jadi Pak Martono ini hanya sekedar batuk, kemarin dicek, mungkin nanti Pak Mar bisa sedikit menjelaskan juga, ada flag juga. Nah, itu bisa disembuhkan dengan cara memang pengobatan rutin. Bapak saya juga seperti itu, seperti Pak Mar, sama. Jadi kalau ada berita di luar-luar yang simpang siur yang bla 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 itu tolong jangan dimasukkan ke dalam pikiran terus nanti takut dan segala macam. Nah, itu. Nah, ini saya mau baca satu aja. Di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi Pak Mar di sini ya sudah sehat, kita tidak perlu mikir yang macam-macam. Sudah sekarang sudah berada di sini bersama-sama dengan kita semua juga bersyukur kita semua diberikan kesehatan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Pak Mar mau disampaikan. Salam. Salam. Puji Tuhan. Berat saya naik jadi 69. Padahal biasanya 63, 62. Karena apa? Karena kami diberkati Tuhan. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada majelis, diaken, jemaat Tuhan yang sudah selama 2 minggu saya diisolasi di rumah, cuman keluar paling manasin mobil, sampai lupa mobilnya sampai nggak bisa jalan. Karena apa? Memang tidak dijalankan. Ya. Terima kasih karena dalam 2 minggu kami tidak masak. Karena apa? Dikirim, ada yang matang, ada yang masih mentah. Puji Tuhan, sampai kulkasnya orang muat. Akhirnya saya telepon kakak juga, bukannya mau ngambil malah ditambahin. Saya telepon teman-teman, bukannya dikurangi malah ditambahin, makanya bobotnya naik. Doakan agar kami semua tetap sehat. Amin. 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 Tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, Tuhan beserta kita. Kalau masalah penyakit, semua orang pasti ada, termasuk penyakit kentung B. Amin. Haleluya. Langsung patah atau saya? Berarti kita akan bangkit berdiri. Kita lihat siapa dalam 1 minggu ini yang berulang tahun. Puji Tuhan. Ada yang berulang tahun dalam 1 minggu ini dari tanggal 5 sampai 11. Silahkan maju ke depan. Ibu Christine. Ada lagi? Mari kita nyanyikan pujian selamat ulang tahun. Ulang tahun buat Ibu Christine. Yang keberapa Ibu Christine? 60. Bukan 17 ya. Puji Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, Engkau masih izinkan kami tetap mengucap syukur melalui ibadah saat ini. Dan kami percaya semua yang hadir, yang di rumah,
selama beribadah tetap diberkati Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Selama 1 tahun, bahkan 60 tahun Kau sudah menyertai Ibu Kristi. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu pun terus Engkau nyatakan, hingga umurnya akan terus bertambah kesehatannya, bertambah bersama dengan Tuhan Yesus. Kau yang terus memberkati keluarganya, anak menantu, cucu diberkati Tuhan. Hidup Ibu Christine diberkati Tuhan. Kami serahkan Ibu Christine ke dalam tangan Tuhan yang memberkati. Setiap kami yang berulang tahun, yang ada di rumah, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan yang menolong hingga mereka pun tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang terus memberkati setiap jemaat-Mu. Dengan kondisi ini kami percaya perlindungan-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami percaya di dalam nama Yesus tetap Engkau pelihara hingga kami tetap menikmati berkat-berkat. Setiap kami yang sudah ikut ambil bagian melayani, Tuhan yang memberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan setiap kami yang hadir pun diberkati Tuhan, yang di rumah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami. Tuhan tolong kami, ya kami tiba di rumah dalam keadaan sehat seperti Tuhan antar kami dalam ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Allah. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah mengalir di dalam kehidupan kita semua, hingga di saat Dia datang kali yang kedua, kita didapati tetap setia kepada Dia. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.